dan kedua. Jadi variabel adalah karakteristik dari suatu populasi yang nilainya bervariasi. Contoh, umur dari mahasiswa di kelas ini. Setiap anak nilainya bervariasi kan? Jadi nilai yang fleksibel, itulah variabel. Nah, contohnya ya umur tadi. Nah, yang bisa menjadi variabel itu apa? Karakteristik apa aja yang melekat dari sebuah objek. Oke, secara ini ada beberapa definisinya, silahkan nanti dibaca sendiri-sendiri ya. Jadi ada beberapa istilah di berbagai bidang. Misalkan di bidang psikologi, maka yang namanya variabel biasanya preferensi dan harapan. Antara yang diinginkan dengan kenyataan itu seperti apa sih? Misalkan kalian menginginkan hidup kalian pasti bahagia, tapi kenyataannya apakah selalu seperti itu? Belum tentu. Pengennya setiap hari itu isinya cuman ketawa aja, seneng aja, tapi kan belum tentu. Pasti akan ada saatnya sedih, akan ada saatnya bingung, akan ada saatnya ragu, was-was, dan lain sebagainya. Kalau untuk keperluan analisis, biasanya variabel itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu variabel bebas, terikat, intervening, antara, dan variabel moderatif. Ini contoh yang tadi. Kalau antara bebas dan tak bebas, variabel bebas terikat contohnya kualitas pelayanan dan kepuasan, pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian di antara ini tadi kualitas pelayanan dan kepuasan itu ada faktor demografi. Nah, itu bisa sebagai variabel moderating. Makanya kalau yang SK ya, itu dia diajarin analisis jalur. Tapi nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu ada diajarin pet analisis dan aduh apa ya? Satu lagi sem kalau nggak salah. Jadi pet analisis itu intinya dia menganalisis pengaruh sebuah variabel independen terhadap variabel dependen, yang di situ ada variabel yang pengaruhnya langsung dan tak langsung. Ini kedengeran nggak kalau mute gini? Enggak ya? Enggak. Halo, kedengeran nggak? Maaf. Kedengeran, Bu. Oke, oke. Jadi ada nanti kalau di SK ya itu ada pet analisis. Nah, pet analisis itu digunakan untuk menganalisis jalur dari sebuah variabel terhadap pengaruh variabel lain. Nah, di sini ada yang pengaruh langsung, ada yang tak langsung. Tapi kalau di ekonomi kurang tahu ya. Kemudian di situ juga ada yang untuk variabel laten dan variabel terukur. Variabel laten itu contohnya ya kualitas. Kepuasan itu kan tidak memiliki ukuran secara langsung kan. Ada juga yang langsung puas nggak puas, tapi lebih banyak dia ukurannya tidak langsung. Kepuasan setiap orang itu kan berbeda tingkatannya. Nah, ini contoh. Kenapa kok dirinci segini? Karena supaya lebih jelas nanti ketika diturunkan, dirinci lebih detail, ini apa aja yang mau dikumpulin variabelnya. Makanya kan di awal nih prioritas variabel. Makanya dirinci tadi dari konsepnya yang pasti sesuai dengan objek dan tujuan. Kemudian pengukuran, karena tidak semua variabel itu memiliki ukuran pasti, sehingga pengukuran itu juga sangat penting untuk ditentukan. Jangan sampai menanyakan umur tapi umurnya nggak jelas. Konsep yang mana yang dipakai? Ukuran seperti apa yang dipakai? Tinggi badan bisa aja dalam meter, dalam senti, jadi harus sesuai. Kenapa? Ketika dibuat dalam bentuk pertanyaan, kemudian ada kolom untuk pengolahan. Kalau dalam meter ya paling ada komannya, berapa kotak yang diperlukan untuk bahan pengolahan. Kalau dalam senti tentunya kan bisa sampai 3 digit. Ya. Oke. Pengukuran variabel. Pengukuran adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, atau objek tertentu. Contoh misalkan variabel pendidikan. Maka pengukurannya
misalkan menggunakan ijazah tertinggi. Proses pengukuran terdiri dari pembentukan atau konstruk dari atau konsepnya dan skala pengukuran. Konsep tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan secara akurat apa yang akan diukur. Variabel kesehatan. Konsepnya apa ini? Kesehatan banyak kan? Konsep dari variabel kesehatan itu sendiri. Kemudian proses skalanya, bagaimana cara mengukur. Di sini contoh objek yang dapat diukur secara sederhana, pengukuran tinggi dan berat badan, maka dengan alat timbangan dan meter. Apakah sudah menikah, pendidikan yang ditamatkan, dan sebagainya dapat langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi sampai ke cara mengukurnya itu harus jelas. Kenapa? Supaya data yang dihasilkan itu satu konsep. Tujuannya sampai ke sana ya. Makanya sampai sedetail itu sih. Iya. Karena kalau nggak sampai seperti ini, bisa aja misalkan konsepnya sama, tetapi cara mengukurnya berbeda. Hasilnya pasti, meskipun itu kecil, peluangnya pasti akan ada unsur non-sampling error yang akan dihasilkan dari situ. Ya, ingat, ini baru proses memperoleh sebuah data. Sedangkan yang kalian pelajari selama ini kan memilih sampel sudah. Tapi kan cara memperoleh data belum kan? Memilih sampel, kemudian diperoleh data. Padahal untuk memperoleh data itu sendiri, katakan data umur mahasiswa STIS saja deh. Data umur mengenai penduduk bidara Cina. Ketika umur itu ternyata ada menyimpang 10%, ketika diambil sebuah kebijakan yang berlaku umum untuk seluruh penduduk, itu peluang salahnya 10%. Belum kalau umur spesifik. Padahal kalau dari satu pertanyaan umur itu aja salah, hasilnya luar biasa. Apalagi ini BPS. Yang tugas utamanya itu adalah penyedia data dasar yang skalanya nasional. Salah satu aja pertanyaan, menyimpang sedikit saja efeknya nasional. Contoh objek yang tidak dapat diukur secara sederhana adalah persepsi, sikap, dan perasaan. Katakan satu kelas ini ditanyakan bagaimana perasaan hari ini, bahagia. Yakin nggak tingkat bahagianya sama satu kelas? Jawabannya sama, bahagia semua. Pasti dari satu kelas itu berbeda-beda. Meskipun perbedaannya hanya sedikit, tapi pasti berbeda. Misalkan bahagia dari sisi segala bidang kehidupan, pasti akan ada perbedaan di situ. Misalkan dari sisi menu makanan hari ini, pengen ini, oh tadi orang tuh masak ini, makanan di rumah seperti ini, kayaknya nggak ada yang pengen deh. Tapi dia bahagia karena sudah tersedia makan. Nah, itu contoh sederhana. Untuk mengukur tadi, pendekatan dengan menggunakan menduga kecenderungan perilaku yang berkaitan. Misalkan dengan menanyakan, apakah konsumen mengatakan hal-hal yang positif berkaitan dengan produk tertentu? Apakah merekomendasikan produk X kepada teman-temannya? Dan lain sebagainya. Sebelum melakukan pengukuran, terutama untuk yang abstrak, diperlukan definisi operasional. Nah ini konsep. Tadi kan sebelum mengukur, kita konstruk dulu konsep yang digunakan itu seperti apa. Contoh konsep kualitas pembuatan suatu produk diukur dengan jumlah produk yang gagal. Misal, konsep loyalitas terhadap suatu merek diukur dengan jumlah konsumen yang membeli ulang merek yang sama. Ya. Apakah cuma itu? Oh tidak. Kalau kalian mempelajari, ini kan sosial ekonomi ya. Kalau kalian mempelajari ilmu-ilmu sosial, itu konsepnya itu banyak sekali yang diukur dengan banyak indikator. Jadi untuk mengukur misalkan kepuasan itu waduh luar biasa itu. Banyak sekali indikator-indikator untuk membangun sebuah kepuasan. Lanjut, skala pengukuran. Untuk objek yang tidak dapat diukur secara sederhana, dibuat konsep yang pada akhirnya bisa dioperasionalkan menjadi variabel-variabel. Jangan misalkan sangat puas, sedang tidak puas. Bagaimana mengukurnya? Bagaimana mencari min, median, modus?
Bisakah dia dibuat dalam sebuah regresi? Kalau di dalamnya itu sangat puas, biasa aja, dan tidak puas. Nggak bisa. Kecuali puas itu dinominalkan dengan dummy value. Misalkan yang sangat puas skalanya 4, yang tidak puas itu 1. Nah, itu baru bisa dioperasionalkan menjadi sebuah variabel. Skala itu nggak akan jelasin, kalian sudah tahu. Ini contoh-contoh, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Intinya untuk membuat sebuah pertanyaan, prosesnya tidak tiba-tiba menjadi sebuah pertanyaan, tidak. Nanti silahkan dibaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, definisi harus ada secara tegas dan jelas. Kasus batas harus jelas. Dapat diaplikasikan, jangan sampai menyulitkan ketika mau bertanya di lapangan atau mencari informasi di lapangan. Keterkaitan dengan coverage, unit sampling, unit analisis, unit observasi atau responden, itu juga harus sesuai. Jangka waktu penelitian, periode survei, agar mendesain survei secara menyeluruh. Perlu diperhatikan rekomendasi nasional dan internasional agar ada keterbandingan, dapat dimodifikasi ke dalam daftar isian. Tujuannya ya, kenapa kok harus ada rekomendasi nasional dan internasional? Jadi ketika kalian meneliti, kalian pengen, biasanya namanya penelitian itu kan saling melengkapi ya. Kalau misalkan mau melihat, apalagi BPS, survei tentang kemiskinan misalnya. Oh, kemiskinan seperti di Indonesia. Kalau hanya untuk kepentingan Indonesia, ketika misalkan mau minta bantuan, membuka donasi untuk yang sifatnya internasional, kalau konsepnya tidak ada keterbandingan, pasti akan berdiri sendiri. Dan itu ya nggak bisa untuk dimasukkan ke internasional, nggak bisa. Katakan ada PBB nih pengen membantu untuk negara miskin, tapi fokus untuk yang rakyat miskin. Konsepnya kan beda PBB. Kalau di Indonesia tidak disandingkan, ya boro-boro mereka akan berbantuan. Kalaupun berbantuan pasti akan salah. Nah, di sini kegunaannya untuk keterbandingan. Di samping itu keterbandingan cuma itu doang? Enggak, banyak. Misalkan kita pengen mengadopsi kebijakan di negara lain, ya kita bisa melihat keterbandingan dengan konsep yang ada di negara lain. Konsep data statistik ya. Dapat dimodifikasi ke dalam daftar isian. Jangan sampai konsep itu malah menyulitkan kalian untuk membuat sebuah pertanyaan dalam kuesioner ya. Jangan sampai, namanya konsep itu justru harus memudahkan, apalagi konsep-konsep dari variabel yang sifatnya abstrak, yang tidak terukur ya. Karena tujuan dari mau menanyakan itu karena supaya ada ukuran yang lebih jelas. Dengan adanya konsep definisi yang baku dan jelas, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dalam membaca dan menganalisis informasi yang diperoleh nih. Jangan sampai data misalnya udah diperoleh nih, katakan datanya data tentang kemiskinan. Kemudian dari pihak TNP 2K, tahu ya, tim penanggulangan kemiskinan, yang dia merancang kebijakan untuk penanganan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, ketika dianalisis yang apa tuh, analisator 1, analisator 2, ternyata menganalisisnya beda-beda, persepsinya beda-beda. Yang ada ya tabrakan. Tapi dengan adanya konsep yang baku, jelas, tadi seperti batasannya jelas, kasus batasnya itu, maka ketika data itu sudah dipublish, siapapun yang membaca, siapapun yang mengadopsi data tersebut untuk kepentingan umum akan sama hasilnya. Itu tujuannya. Konsep definisi dapat dibuat sejelas mungkin, dan bila tidak dapat dijelaskan maka perlu dibuat istilah beserta contoh. Nah, di sini kasus batas. Emang ada ya kasus batas? Banyak. Misalkan kalian yang punya usaha online, kalau ditanyakan kegiatan kalian sebagai pekerja iya, bukan pekerja juga iya kan? Kenapa pekerja iya? Karena kalian memang punya usaha.
katakan dagang online. Terus bukan pekerja kok iya, sekarang sebagai mahasiswa. Kalau misalkan setiap orang memiliki status lebih dari satu, ketika dijumlahkan, pasti akan lebih besar dari penduduk Indonesia. Pemerintah mau kasih kebijakan, bisa salah arah. Tapi, kalau satu orang satu status, akan jelas berapa penduduk Indonesia yang bukan angkatan kerja, berapa yang angkatan kerja. Yang angkatan kerja, berapa yang bekerja, berapa yang tidak. Yang tidak ini berapa yang menganggur. Penuh, mana yang menganggur, yang sementara menganggur. Ya, sehingga ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang akan tepat sasaran. Tapi kalau semuanya, oh pekerja ternyata sekian, 50% misalkan, yang bukan angkatan kerja 55%, di total lebih dari 100%, membingungkan. Nah, inilah kasus batas. Contoh kasus batas, misalkan usaha konsepnya ada kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar, atau menunjang kehidupan dan menanggung resiko. Itu usaha menanggung resiko. Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan seperti konsep di atas, tapi di bidang pertanian, menghasilkan produk pertanian, termasuk di dalamnya jasa pertanian. Industri pengolahan, di sini ada proses pengobahan dari bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi. Termasuk di dalamnya jasa industri yang menerima upah maklon. Tahu nggak upah maklon? Barangkali ada yang tahu upah maklon itu apa? Anybody knows? Upah maklon itu musiman. Per apa ya? Borongan. Itu maklon. Oke, lanjut. Pertanian konsepnya dalam arti luas, penerapan karya manusia, dan seterusnya. Budidaya itu memelihara, ada proses pemeliharaan. Kalau penangkapan tuh hanya sekedar menangkap saja. Itu tadi konsep definisi secara umum. Nah, kasus batas, misalnya antara pertanian dan industri. Contoh, seorang petani melakukan pengolahan hasil pertaniannya. Jadi dia nanam, katakan petani apa ya, padi lah. Dia nanam padi sampai panen, tetapi padi yang dia sudah panen itu tidak dia jual dalam bentuk padi saja. Dia juga punya pengolahan, kalau yang Jawa biasanya slab ya. Jadi dia ada pengolahan menjadi beras dan juga tepung beras. Artinya dia menjual hasil panennya itu dalam bentuk padi, dalam bentuk beras dan tepung beras. Kalau dalam tepung beras kan sudah jelas ada proses pengolahan, pengubahan bahan mentah dari padi menjadi barang jadi. Kalau dalam bentuk beras kan barang setengah jadi. Dari padi menjadi beras. Tapi menjadi tepung itu dari padi menjadi tepung itu udah menjadi barang jadi. Artinya ada proses industri kalau sesuai konsep industri tadi, ya. Nih. Ada industri pengolahan. Tapi dia juga ada pertanian karena apa? Dia dari nanam sampai jadi padi. Cuman padi tadi ada yang dijual dalam bentuk padi, ada yang dijual dalam bentuk beras, ada yang dijual dalam bentuk tepung beras. Artinya, usaha dia ada bidang pertanian, ada juga bidang industri. Dia termasuk apa usahanya? Usaha dia masuk sebagai pertanian atau industri? Pertanian juga, industri juga, nggak bisa, salah satu. Kalau dua-duanya katakan dapat bantuan, ya dia akan bantuannya double dong. Tekor pemerintah, salah satu. Ini referensinya tuh sebagaimana dong? Ada nanti referensi. Sebentar. Contoh kasus batas lagi.
A memiliki lahan seluas 2 hektar dan seluruhnya ditanami kelapa. Si A ya. Sebagian besar hasil panen kelapa dijual kepada tengkulak. Usaha A apa? B. Memiliki lahan seluas 2 hektar dan seluruhnya ditanami kelapa. Sebagian besar hasil panen kelapa diolah terlebih dahulu menjadi kopra sebelum dijual ke pabrik minyak goreng. Sehingga usaha B apa? Pertanian atau industri? Atau perdagangan? C. Membeli kelapa dari E, kemudian seluruhnya diolah menjadi kopra dan dijual ke pabrik minyak goreng. D. Memiliki luas lahan 1 hektar dan seluruhnya tanam kelapa dan sebagian besar hasil panen kelapa dijual ke tengkulak. Di samping itu, D juga membeli kelapa dari petani kelapa lainnya, kemudian diolah menjadi kopra yang selanjutnya dijual ke pabrik minyak goreng. Jadi usahanya apa? Ini contoh-contoh kasus batas. Nah, contoh lagi konsep rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin itu tidak serta-merta bisa dicanakan miskin tidak. Bapak atau Ibu termasuk miskin atau tidak? Enggak. Tapi ada modifikasi dalam pertanyaan. Menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif, baik itu ditanyakan langsung ataupun melalui beberapa indikator. Ini adalah 14 indikator rumah tangga miskin yang dibangun BPS pada saat BLT, bantuan langsung tunai, itu dirancang. Jadi pada awalnya BLT dari pemerintah itu dulu yang menentukan rumah tangga miskin atau tidak itu surveinya belum BPS. Tapi kerjasama dengan pos, pembagiannya juga lewat kantor pos. Karena saat itu undang-undang yang BPS sebagai penyedia data dasar itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama, ada statistik dasar, sektoral khusus, itu dulu belum. Jadi masing-masing instansi itu memiliki konsep masing-masing. Efeknya ketika dibagi bantuan itu tumpang tindih. Ada yang penduduk asli bahkan tidak dapat bantuan dan dia miskin, tapi nggak dapat bantuan. Cuman sejak ada undang-undang itu, data dasar itu BPS yang pegang, itu lebih terarah data-datanya. Nah, ini adalah 14 indikator yang sudah melalui berbagai riset sehingga ketemulah variabel-variabel ini yang bisa digunakan untuk menentukan sebuah rumah tangga itu miskin atau tidak. Terus bagaimana dia tentukan miskin? Kalau nggak salah minimal ada berapa indikator terpenuhi dia tergolong miskin. Kalau kurang ya enggak. Misalkan minimal separuhnya gitu ya. Kalau misalkan dia dari 14 cuma 6 yang terpenuhi berarti nggak miskin. Gitu. Contoh lagi konsep definisi rumah tangga. Ibu rasa ini bisa dibaca sendiri ya. Ini contoh-contoh kasus batas. Oke. Klasifikasi. Jadi tadi kasus batas tuh untuk yang penyelesaian nanti akan Ibu kasih jawabannya ya, yang petani-petani kelapa tadi. Klasifikasi. Klasifikasi dimaksudkan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sehingga terdapat keterbandingan data antar waktu, antar wilayah secara regional dan nasional, bahkan keterbandingan internasional. Tujuannya dasar pengambilan kebijakan supaya pembangunan itu tidak maju di salah satu wilayah saja, tapi yang lain pun juga bisa maju mengikuti wilayah lain step by step based on data. BPS untuk pembagian lapangan usaha itu mengacu pada KPLI yang disusun berdasarkan ISIC, Industrial Classification of All Economic Activities, dan itu standarnya internasional. Ada 5 versi klasifikasi, dan yang terakhir yang digunakan, sebentar, itu tahun 2005, dengan susunan kurang lebih seperti ini. Jadi struktur yang pertama, dia ada huruf alfabet, kemudian ada golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok. Contoh ini. Untuk pertanian. Di situ ada banyak sekali, misalkan untuk A itu pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sedangkan pertanian itu sendiri itu sampai ke
perikanan. Perikanan itu masuk dalam pertanian, ya. Cuman yang dirinci sampai nih ya, sektornya hanya satu, pertanian, tapi subnya banyak. Misalkan lagi kayak perikanan. Perikanan itu ada budidaya, ada tangkap. Budidaya sendiri ada air tawar dan air laut. Jadi ada perikanan budidaya air laut, perikanan budidaya perikanan air laut, budidaya perikanan air tawar. Tapi juga ada penangkapan. Penangkapan perikanan air laut, penangkapan perikanan air tawar. Ada nggak selain itu? Ada. Dengan rincian seperti ini tadi, ya. Silahkan dibaca sendiri. Contohnya ini. Jadi untuk industri pengolahan, untuk yang kode 15 itu industri makanan dan minuman, 15.1 untuk satunya pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak, dan lemak. 11 pemotongan hewan dan pengawetan daging. Nah, nanti masih ada lagi. Yang poin kelima itu masih ada 111 dan 112. Yaitu industri pemotongan hewan dan yang duanya itu industri pengawetan daging. Nah, penggunaan KPLI. Seseorang itu usahanya di mana? Karena tadi contohnya yang kelapa tadi ya. Kan dia multifungsi. Petani iya, industri juga. Terus dia kegiatan utamanya apa? Konsep kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang aslinya, nature-nya berdasarkan izin usaha. Kalau kegiatannya lebih dari satu dan aslinya tidak tahu, karena kan kadang ada izin usaha yang dia memang bidangnya lebih dari satu. Itu ada misalkan izin membentuk PT tapi PT-nya itu untuk multi usaha, itu ada. Nah, maka kegiatan utama yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah yang mempunyai nilai produk, omset atau pendapatan paling besar. Misalkan tadi petani iya, industri juga. Yang paling besar itulah kegiatan utamanya. Terus bagaimana kalau nilai produk, omset, pendapatannya sama? Jika sama, maka kegiatan utama diambil dari waktu yang paling banyak dari kedua kegiatan tadi. Kalau waktunya banyak, waktunya sama, pendapatan sama, waktunya juga sama. Misalkan kalian sebagai pelajar dan juga pengusaha, katakan. Omsetnya menurut kalian sama. Omset dalam arti menurut kalian sama-sama penting. Dari segi waktu sama. Terus mana yang utama? Menurut pengakuan responden. Ya. Bisa aja kan kalian misalkan mahasiswa iya, kemudian punya usaha, katakan fotokopi. Gabungan dari teman-teman, ngumpulin modal, bukalah warung fotokopi. Tapi di dalam fotokopi juga ada warnet. Kemudian jual ATK, perdagangan iya kan? Jasa iya. Pelajar iya. Terus selain itu kalian juga menerima orderan barang elektronik. Perdagangan iya. Karena kan ada juga yang nitip ini dong aksesoris. Industri iya. Aksesoris tapi dia bikin sendiri. Mungkin pengembangan skill dari yang biasanya yang perempuan bikin, kemudian jualnya dititip di fotokopian gitu misalkan. Yang fotokopian itu punya dari mahasiswa juga. Akhirnya kan di situ banyak usaha kan. Mana yang utama? Yaitu tadi. Pertama dilihat dari nilai produk, omset atau pendapatan. Kedua dari waktu. Yang terakhir baru pernyataan responden. Artinya dari yang petani kelapa tadi hanya salah satu saja kegiatan dia. Yaitu kegiatan utama. Terpikir nggak kalian terus bagaimana untuk mengetahui produk Indonesia yang sebenarnya, produk domestik? Misalkan nilai perdagangan yang sebenarnya dari domestik, ada surveinya tersendiri. Ya, ada surveinya tersendiri yang kegunaannya untuk mengestimasi. Artinya ketika di list usaha perdagangan, itu semua dia juga akan ke list, masuk ke usaha perdagangan. Unitnya pun juga akan tetap masuk sebagai unit dagang.
Oke, lanjut. Bila suatu usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan, maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama. Apabila lebih ya tadi. Penulisan uraian kegiatan utama ini harus lengkap dan jelas sehingga dapat mengarah pada penentuan KPLI yang sesuai. Oke, ini contohnya nanti dibaca sendiri. Rancangan tabulasi. Kok penting sih rancangan tabulasi? Iya, karena rancangan tabulasi itu akan mengarah ke analisisnya dan variabel yang secara lebih detail. Rancangan tabulasi harus sesuai dengan aturan yang sudah digunakan secara statistik. Variabel dalam kolom biasanya disebutkan lebih dulu. Kenapa? Karena saya pengen melihat distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berarti nanti harus ada pertanyaan tentang umur dan jenis kelamin. Umurnya apakah sesuai golongan atau dibuka? Lebih baik dibuka. Satu atau multi arah tergantung analisis. Nah, ini tergantung analisis. Analisis tergantung dari objek dan tujuan survei. Tingkat penyajian serta variabel rare case ini harus diperhatikan. Karena kalau rare case itu tidak akan variabel yang rare case itu tidak akan dimiliki oleh setiap objek. Artinya kalau kita buat dalam tabulasi mungkin akan agak kesulitan, sehingga untuk pertanyaannya tidak bisa dibuat pertanyaan yang berlaku umum. Tabel disesuaikan dengan domain analisis, khususnya yang menyangkut persentase. Domain analisis itu kalau misalkan analisis pengen level kecamatan, ya buatlah pertanyaan itu sampai level kecamatan. Tabel perlu diperiksa kewajarannya serta konsistensi antar tabel. Nah, konsistensi antar tabel seperti Ibu pernah ceritakan. Jangan sampai nanti ketika sudah dibuat misalkan distribusi penduduk perempuan menurut umur gitu untuk jenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki, dan ketika ditotalkan berbeda dengan data totalnya. Emang pernah terjadi? Pernah. Makanya dalam salah satu tahapan editing di pengolahan itu adalah validasi setelah tabulasi. Itu ada. Rancangan tabel standar ya, seperti yang syarat-syarat tabel di MedStat 1, tingkat 1. Ini contohnya. Nah, dari contoh ini saja sudah kelihatan kira-kira pertanyaan apa yang bakal ada dalam kuesioner. Bisa dilihat ya. Pendidikan, oh berarti di sini pendidikannya ada SD, SLTP, sampai yang tidak terjawab. SD ke bawah maksudnya apa? Harus ada konsepnya sendiri. Konsep definisi yang digunakan, pengukurannya seperti apa. Itu harus jelas ya. Apakah menggunakan ijazah tertinggi ataukah menggunakan lama sekolah. Oke, bisa kelihatan ya? Contoh lagi. Hari ini kita sampai sini untuk materi. Tugas, berdasarkan tugas yang kemarin yang sudah dilakukan, lanjutkan ke materi sampai pembuatan konsep definisi dan klasifikasi. Konsep definisi kalau misalnya tidak mengarah ke usaha, cukup konsep definisi saja. Intinya di situ sudah sampai jelas cara mengukurnya seperti apa. Ya, dari tugas yang kemarin saja. Bu, kalau misalkan mau ganti objek dan tujuan survei boleh nggak? Boleh. Tapi yang pasti tugasnya, misalkan tujuannya mau berbeda, objeknya mau berbeda, dirinci sampai ke konsep definisi, pengukurannya, dan klasifikasinya. Cukup jelas? Ibu rasa masih belum terlalu susah untuk tugasnya. Dan tugas ini pun untuk PC, Ibu minta untuk bisa dikirim ke email Ibu sebelum pertemuan berikutnya. Minggu depan Ibu usahakan untuk 2 pertemuan ya. Kemudian bisa untuk Ibu jadikan bahan untuk pembahasan. Untuk yang tugas kemarin, Ibu coba untuk bahas dulu sebentar.
ya, tugasnya belum dikumpulin kan ya, PC? Sudah, Bu. Di email? Sudah di email, ya. Oke. Satu dulu ya, Ibu akan bahas. Udah kelihatan ya? Ini kelompok dari kelompok 8. Ada Akuila Bakti Sitindoan, Hamatika, Nafisa Kurotul Ayuni, Siti Ainia Hidayati. Topik dari yang diangkat di kelompok ini, kepuasan sistem PJJ oleh mahasiswa di Poltek Statistika STS. Tujuannya untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap sistem PJJ. Oke, gambaran ya. Berarti tujuannya di sini adalah description. Nah, untuk description desainnya cross sectional survey. Oke, ini udah on point ya. Jadi untuk tujuan dia deskripsi saja, maka dia menggunakan desain cross sectional survey dan itu sudah tepat sampai sini. Populasinya seluruh mahasiswa Poltek, populasi target mahasiswa Poltek Statistika STS tingkat 2 sampai 4. Batasan level tingkat kampus atau institusi saja, tujuan survei. Batasan level di sini maksudnya domain ya. Tujuannya menggambarkan kepuasan mahasiswa Poltek Statistika STS terhadap sistem PJJ, menggambarkan indikator-indikator tingkat kepuasan. Oke. Data akan dikumpulkan pada satu waktu atau periode waktu yang pendek, yaitu pada perkiraan jarak jauh tahun ajaran 2020-2021. Desain sampling stratified two-stage sampling sebenarnya tidak harus menggunakan probability, karena kan tujuannya describe ya. Menggunakan non-probability nggak masalah, cuman di sini kan belum menjadi fokus penilaian. Bahan penilaian di sini hanya sampai ke desain survei, tujuan dan penggunaan desain survei sesuai dengan objeknya. Jadi yang akan dinilai oleh Ibu sampai ke penentuan desain. Ya. Kalau di sini desain samplingnya menggunakan sesuatu yang lebih sulit, padahal ada yang lebih mudah, nggak masalah. Non-probability lebih mudah kan? Padahal no problem dia, tapi nggak masalah. Karena data tersedia. Kerangka sampel daftar mahasiswa Poltek tingkat 2-4, unit sampling, mahasiswa Polsek tingkat 2-4, unit analisis. Oke. Ini singkat, padat, jelas, tapi sudah menjawab tugas yang Ibu berikan. Nah, pertanyaan tugas berikutnya yang berdasarkan materi pertemuan sampai hari ini, buatlah sebuah susunan variabel, konsep, dan juga cara pengukurannya untuk perincian dari tujuan survei untuk menjawab survei tersebut. Sampai sini cukup jelas untuk rincian tugasnya? Maaf, Bu, bisa diulang, Bu? Oke, sebentar. Azan dulu ya. Sebentar. Iya, Bu.
Oke, jadi tugasnya boleh melanjutkan dari tujuan survei yang sudah dikumpulkan saat ini ya, kelompoknya sama aja. Dan berdasarkan tujuan survei ini silahkan dirinci variabel-variabel yang akan dikumpulkan dan menjawab dari tujuan survei tersebut. Plus konsep definisi dari variabel yang akan dikumpulkan dan juga klasifikasi. Kalau di situ terkait ke usaha ya. Cukup jelas? Hanya sampai ke konsep definisi, cara mengukurnya juga. Karena kalau konsep definisi tidak bisa diaplikasikan ke lapangan, itu juga akan percuma. Konsep definisi, skala pengukuran, cara mengukur. Kalau misalkan terkait usaha, ditambah ke klasifikasi usaha. Sampai sini cukup jelas? Bu, Jelas, Bu. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya. Dan tujuan survei kalau misalkan yang berbeda boleh nggak? Boleh. Variabelnya nggak usah terlalu banyak. Karena konsep definisi nanti agak ribet ya. Karena jangan sampai, ingat, jangan sampai ketika ke lapangan, konsep definisinya itu banyak persepsi. Itu tujuan dibangunnya konsep definisi ya. Oke, PC, nanti jika ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk yang kelompok lain, Ibu tidak akan bahas, cukup perwakilan aja, tapi akan menjadi bahan penilaian. Tapi untuk kelompok ini sudah